Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya Sutin Bobihu berperan sebagai moderator untuk pemateri kelompok 3, yaitu pemateri pertama saya perkenalkan dari Farhan Gani, pemateri kedua Indah Maretia Mahmud, pemateri ketiga Murtafia Putri Kobandaha, dan pemateri terakhir Reja Saputra Mahmud. Oke, baik. Jadi untuk pemateri kelompok 3 saya persilahkan untuk memaparkan hasil diskusi dari materi Pancasila. Notulen mungkin bisa next PPT-nya. Oke, baik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama teman-teman, materi yang kami akan bawakan di sini yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Next. Oke, jadi pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani. Bangsa Yunani lah yang mula-mula bersifat seperti lazimnya dipahami orang sampai sekarang. Kata ini bersifat majemuk, berasal dari kata philos yang berarti sahabat dan kata sophia yang berarti pengetahuan yang bijaksana. Filosofia berarti cinta pada pengetahuan yang bijaksana. Oleh karena itu, mengusahakannya. Next. Oke, adapun cabang-cabang filsafat, metafisika yang berkaitan dengan persoalan tentang hakikat yang ada. Segala sesuatu yang ada, epistemologi yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan, metodologi yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode ilmiah, logika yang berkaitan dengan persoalan penyimpulan atau intelektual, etika yang berkaitan dengan persoalan moralitas, estetika yang berkaitan dengan persoalan keindahan atau indah. Baik, next. Jadi saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya pemateri kedua Indah Maretia Mahmud, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua yaitu rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Kesatuan sila-sila Pancasila. Yang pertama, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Susunan sila-sila Pancasila yang merupakan kesatuan yang organis, yakni satu sama lain membentuk suatu sistem yang disebut dengan istilah majemuk tunggal. Yang kedua, susunan kesatuan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Pancasila merupakan hierarki piramidal yang artinya susunan sila Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Yang ketiga, hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Hubungan yang saling mengisi dan mengkualifikasi merupakan cerminan dari satu sila yang mengandung dan mengisi sila yang lain. Next. Yang ketiga, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang pertama yaitu dasar antropologis atau hakikat manusia sila-sila Pancasila. Landasan antropologi Pancasila bukanlah asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia mempunyai hakikat mutlak monopluralis, sehingga hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Murtafia Putri Kubanda yang paling cantik. Baik,
Selanjutnya yang kedua, dasar epistemologi atau pengetahuan sila-sila Pancasila. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moral, kodrat manusia, serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Yang ketiga, dasar aksiologis atau nilai sila-sila Pancasila. Aksiologis Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologis, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. D. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang pertama, dasar filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar fundamental negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya, Reza Muhammad. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, inti isi sila-sila Pancasila. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kuadrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dalam makhluk sosial. Next. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah bahwa Pancasila mengandung nilai kerakyatan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan ini adalah inti dari moral ketuhanan, merupakan landasan pokok dari pri kemanusiaan, simpul persatuan, dan mantra kedaulatan rakyat. Baik, ini materi dari kelompok 3. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada kelompok 3 pemateri tadi. Dan selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Dipersilakan untuk, jadi pertanyaan saya batasi 3 pertanyaan. Jadi untuk teman-teman saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya, itu yang bertanya harus on mic dulu. Nah setelah itu diketik di kolom chat biar diskusinya bisa aktif. Oke, dipersilakan teman-teman. Moderator. Oke, dipersilahkan siapa? Mengapa sila? Saya akan bertanya kepada kelompok pemateri. Pertanyaannya, mengapa sila-sila dalam Pancasila disebut sebagai suatu sistem filsafat? Oke, baik, izin moderator, mungkin dari pemateri sendiri meminta agar langsung menjawab pertanyaan tanpa ditampung. Oke, baik. Jadi saya persilakan mungkin dari mungkin dari pemateri jika ingin langsung menjawab dipersilakan karena mengingat waktu juga. Jadi silakan.
Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Saya selaku pemateri bernama Farhan Gani akan menjawab pertanyaan dari Komang Budiarta. Mengapa Pancasila sendiri itu terkait dalam filsafat? Oke, saya akan menjawabnya karena dalam Pancasila tersebut adalah suatu aturan yang atau dasar negara yang telah dilakukan dan disepakati bersama. Kenapa harus ada mengaitkan filsafat? Karena di dalam Pancasila tersebut ada sistematika atau aturan yang menganut dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan beragama. Nah, jadi di situ perlu adanya aturan sistematika yang berlaku agar manusia itu lebih terarah dalam melakukan kehidupan. Misalkan contohnya itu dari dasar negara dibuatlah konstitusi. Konstitusi sendiri itu untuk mengatur suatu negara agar masyarakat sendiri bisa berjalan sesuai dengan kaidah atau syariat yang telah disepakati bersama. Mungkin itu dari saya tentang hubungan dari Pancasila dan filsafat itu berkaitan dengan sistematika di dalam filsafat itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Jadi itu pemaparan jawaban dari pertanyaan Komang Budiarta. Saya serahkan kepada forum. Jika ada sanggahan atau tambahan, saya persilahkan. Ini tuh jawab ke sana itu. Oke, mungkin dari forum tidak ada tambahan atau sanggahan. Saya kembalikan kepada penanya. Apakah penanya sudah paham atau masih ada sanggahan? Saya persilakan. Baik, saya selaku penanya sudah paham atas jawaban dari pemateri. Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Izin menjawab moderator. Ya, baik. Dipersilahkan. Saya menjawab pertanyaan dari Fadlianto Ulukati, yaitu mengapa manusia selalu berfilsafat dan mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah filsafat Pancasila. Manusia berfilsafat dikarenakan dilihat dari kata filsafat itu sendiri. Filsafat merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya menurut aliran masing-masing. Manusia berfilsafat dikarenakan ada sesuatu yang diyakini kebenarannya menurut insting dan keyakinan dalam menilai sesuatu hal. Bangsa Indonesia menggunakan filsafat Pancasila dikarenakan kita sebagai bangsa Indonesia dilandasi 5 sila tersebut. Sila yang merupakan dasar pertimbangan kita sebagai bangsa Indonesia untuk menilai sesuatu hal. Terima kasih. Oke, baik. Izin moderator penambahan materi dari mungkin jawaban dari saya. Oke, baik. Dipersilahkan. Oke, baik. Jadi terkait jawaban atau pertanyaan dari Fadlianto Ulukati, mengapa manusia selalu berfilsafat? Tadi sudah saya jelaskan tentang sistematika dalam kehidupan, yaitu berkaitan langsung dengan filsafat atau asas-asas hukum yang telah didasari. Dan mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah filsafat Pancasila? Mengapa? Karena filsafat, nah itu jelas. Nah, itu sila. Karena di Indonesia itu tidak menganut dalam satu ideologi, misalnya ideologi kapitalis, ideologi komunis, atau ideologi sosialisme, atau liberalisme. Itu tidak menganut dari salah satu itu, tapi dari ke semua ideologi itu yang diambil dari kebaikannya dan disatukan di Pancasila itu sendiri. Maka dari itu Pancasila terbentuk atas dasar dari perbedaan ideologi-ideologi yang ada di beberapa masyarakat Indonesia. Mungkin itu dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Apa bukti? Oke, baik. Jadi itu hasil jawaban dari pertanyaan Fadlianto itu mengenai mengapa filsafat digunakan sebagai bangsa dan adalah filsafat Pancasila. Oke, saya kembalikan kepada forum. Apakah forum punya tambahan atau sanggahan? Dipersilakan. Oke, mungkin jadi tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya. Apakah penanya sudah paham atau ada sanggahan? Kita kirim ke jawaban aja. Penanya Fadlianto. Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaan selanjutnya saya persilakan untuk materi.
Izin moderator. Ya baik, dipersilakan untuk Vivi Kabandahan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa, bagaimana usaha kalian untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat, ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Usaha untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat, ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah dengan menjadikan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Langkah konkretnya adalah yang pertama menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya adalah menerapkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan melakukan toleransi antara umat beragama. Kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan penduduk dari berbagai suku bangsa dan budaya tinggal di negeri ini. Karena itu, rakyat Indonesia perlu memiliki sikap toleransi, saling menghargai meskipun berbeda agama dan pandangan. Hal ini diperlukan untuk terciptanya masyarakat yang harmonis dan damai. Yang kedua, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa warga negara harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri untuk bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Contoh dari kesadaran ini adalah dengan menjaga lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana alam di negara kita. Yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Misalnya adalah ikut serta dalam memanfaatkan hak memilih dalam pemilihan umum. Partisipasi lain adalah membayar pajak yang digunakan untuk membangun infrastruktur demi kesejahteraan serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban bangsa dan bernegara. Kembalikan kepada... Oke baik, jadi itulah jawaban dari Moderator ingin menambahkan. pertanyaan Salwa. Jadi dipersilakan untuk pemateri atau teman-teman yang ingin menambahkan jawaban. Oke, baik. Jadi terkait pertanyaan Salwa, bagaimana usaha kalian untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat, ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pandangan atau ideologi Pancasila itu terbentuk karena adanya asas-asas atau pemikiran dari manusia itu sendiri, sehingganya menciptakan pengetahuan atau ilmu yang didasari oleh Pancasila. Nah, maka dari itu kita dalam hal ini menegakkan Pancasila sebagai filsafat itu harus punya adanya kesadaran atau epistemologi dasar terhadap diri masing-masing, sehingganya kita bisa melihat dalam kondisi negara bagaimana cara kita masuk ke dalam atau berperan berpartisipasi di dalam Pancasila. Maka dari itu kesadaran diri dari masing-masing itu sangat penting untuk menegakkan Pancasila. Mungkin itu dari saya, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Oke baik, sudah ada 2 jawaban dari pemateri. Mungkin dari saya langsung saja kepada penanya. Apakah penanya sudah paham atau masih ada sanggahan? Persilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya selaku penanya sudah paham. Oke baik, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, pemateri dipersilakan. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Astina Afali. Jadi pertanyaannya adalah apa bukti dari Pancasila yang sebagai sistem filsafat? Oke, baik. Jadi Pancasila juga sering disebut sebagai dasar filsafat negara, yang artinya Pancasila merupakan dasar nilai dan norma untuk mengatur pemerintahan negara, penyelenggaraan negara, konsekuensinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundang-undangan, termasuk proses reformasi dalam segala bidang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara yang berdaulat. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,
maupun yang tidak tertulis seperti konvensi ketenagakerjaan. Baik, itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Langsung saya serahkan kepada forum. Apakah forum punya tambahan atau sanggahan? Dipersilahkan. Oke, saya kembalikan kepada penanya. Apakah penanya punya sanggahan atau tambahan? Baik, ya ada. Saya sudah paham dengan jawaban yang diberikan oleh pemateri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi masih ada satu pertanyaan dari email Samidu. Persilahkan pemateri. Oke, baik, terima kasih waktu yang diberikan moderator. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari email Samidu. Pertanyaan dari email Samidu, Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia, dan dalam Pancasila terdapat 5 butir yang menjadi dasar negara Indonesia yang dijunjung oleh pemerintah. Tapi mengapa sampai saat ini ada beberapa butir-butir Pancasila belum terrealisasikan di negara Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Oke, baik, jadi pandangannya saya sendiri dari epistemologi dasar dari saya sendiri. Mungkin dari teman-teman juga berpikiran bahwa Pancasila itu belum semuanya terrealisasikan karena dari beberapa masyarakat dari Indonesia itu belum ada kesadaran dalam diri. Maka dari itu, kita menanamkan epistemologi dasar yang kuat atau cinta dari dalam negeri atau nasionalisme yang tinggi. Maka dari itu, epistemologi itu sangat penting seperti tadi yang saya bilang. Nah, adapun beberapa dari Pancasila itu yang belum terrealisasikan, itu kita patut untuk melakukan metodologi untuk menerapkan penegakan Pancasila. Nah, dari beberapa yang saya lihat tentang epistemologi atau dasarnya kita itu harus lebih cenderung aktif, apalagi dari mahasiswa itu sendiri. Kita jangan apatis. Kita harus melihat situasi dan kondisi di dalam lingkungan kita. Apa yang masih kurang itu harus dikritisi. Maka dari itu, yang belum terrealisasikan itu saya rasa cukup untuk melakukan pemikiran-pemikiran kritis yang akan timbul, memperhatikan negara. Maka dari itu, epistemologi dan kesadaran yang perlu saya tekankan di sini itu sangat penting, sehingganya Pancasila yang tadi disebutkan 5 butir itu dapat terrealisasikan dengan baik. Mungkin dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator. Apakah forum punya tambahan atau sanggahan? Oke, mungkin dari forum tidak ada tambahan atau sanggahan lagi. Saya kembalikan kepada penanya Iman Samido. Apakah sudah paham atau masih ada sanggahan? Dipersilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah cukup paham. Terima kasih. Jadi untuk sesi tanya jawab kali ini saya cukupkan, dan materi dipersilakan untuk menyimpulkan dari hasil pemaparan materi tadi. Oke, baik, terima kasih moderatorku yang malam hari ini atau hari ini telah memoderatori presentasi kami. Oke, jadi sekian dari saya pribadi dan teman-teman kelompok sudah menarik kesimpulan dari materi filsafat yaitu Pancasila. Keterkaitan antara filsafat dan Pancasila tadi sudah saya jelaskan. Kita menarik kesimpulan bahwa sistematika kehidupan itu semuanya telah diatur dalam Pancasila. Maka dari itu semua apapun segala aspek itu sudah dituangkan dalam Pancasila, tergantung dari kesadaran dari kita masing-masing untuk melakukan unjuk rasa tentang hal-hal yang bernilai-nilai Pancasila. Maka dari itu kesadaran-kesadaran dari mahasiswa ataupun masyarakat di dalam negeri kita itu perlu ditumbuhkan jiwa nasionalisme terhadap pandangan kita terhadap negara untuk kemajuan anak-anak dan generasi kita yang akan datang. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk presentasi hari ini saya cukupkan, dan saya ucapkan lagi terima kasih kepada kelompok 3, dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderatorku yang cantik.